Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing kepada kalian nih resiko-resiko gagal bayar aplikasi pinjaman online legal dan juga ilegal. Nah, kalian wajib ya tahu tentang resiko-resiko gagal bayar di pinjol ilegal dan legal ini ya. Karena buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan mau itu di aplikasi pinjol legal ataupun ilegal, tentunya kalian harus tahu dari sekarang ya resiko-resiko apa saja nih agar kalian bisa antisipasi dan mempersiapkan diri kalian, dan kalian juga bisa mencegah nih kayak peneroran ataupun penyebaran data oleh di si pinjol. Dan di sini kalian juga wajib membedakan resiko apa saja nih antara pinjol legal dan ilegal ya. Karena banyak nih dari aplikasi pinjaman online ilegal yang sering mengancam nasabah yang gagal bayarnya itu secara berlebihan. Jadi ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu, kalian tidak boleh takut ya, karena itu semua ancaman hanya gertakan saja atau cara mereka untuk menakut-nakuti kalian. Dan berikut adalah perbedaan resiko galbay di pinjol ilegal dan juga legal. Yang pertama adalah ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, pastinya kalian itu akan mendapatkan penagihan atau mungkin spam telepon setiap harinya ketika kalian melewati jatuh tempo. Nah, di aplikasi pinjaman online ilegal juga sama ya. Karena untuk semua aplikasi pinjaman online mau itu legal atau ilegal, pastinya ketika kita melewati jatuh tempo, kita akan mendapatkan peringatan penagihan melalui pesan WhatsApp, dan juga kita akan mendapatkan spam telepon setiap harinya dengan nomor-nomor yang berbeda. Nah, di poin yang ini pasti sama ya antara pinjol legal dan juga ilegal. Pasti kita akan mengalami hal seperti ini, yang mana kita akan mendapatkan penagihan melalui media komunikasi. Yang selanjutnya adalah kunjungan debt collector lapangan. Nah, untuk aplikasi pinjaman online legal ini ada debt collector lapangannya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu 100% tidak ada debt collector lapangannya ya. Namun perlu kalian ketahui juga nih, untuk aplikasi pinjaman online legal tidak semuanya memiliki debt collector lapangan. Masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang sampai saat ini belum memiliki debt collector lapangan. Jadi hanya beberapa aplikasi pinjaman online legal saja ya yang sudah memiliki debt collector lapangan. Mungkin untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal yang cukup besar dan juga cukup populer. Nah, kalau untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak ada satupun yang memiliki debt collector lapangan ya. Karena jikalau mereka mengirimkan debt collector lapangan, sama halnya mereka menyerahkan diri ke polisi ya. Karena sudah jelas aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak berizin, yang mana jikalau mereka datang ke rumah, tentunya kita dengan mudahnya melaporkan ke pihak kepolisian, dan tentunya mereka akan ditangkap dan tentunya kantornya juga akan digerebek. Nah, untuk debt collector lapangan ya, di aplikasi pinjaman online legal itu ada, di aplikasi pinjaman online ilegal 100% tidak ada. Yang selanjutnya adalah masuk ke Slick OJK atau BI checking ya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online legal ini masuk ke Slick OJK kemungkinan ya untuk nasabah yang galbay. Nah, untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak masuk Slick OJK. Mau gimana masuk Slick OJK orang aplikasi mereka saja aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK ya. Jadi tidak mungkin kalau mereka itu akan melaporkan ke Slick OJK ketika nasabahnya gagal bayar. Jika kalian mendapatkan ancaman seperti ini, kalian jangan percaya, ketawain aja, karena itu hanya gertakan saja. Karena banyak juga nih informasi yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal sering mendapatkan ancaman katanya mau masuk ke Slick OJK atau akan dilaporkan ke Slick OJK. Fix itu hanya gertakan saja ya, kalian ketawain saja. Nah, untuk aplikasi pinjaman online legal juga sebenarnya tidak semua aplikasi pinjaman online legal itu masuk ke Slick OJK ya, hanya beberapa aplikasi pinjaman online legal yang masuk ke Slick OJK. Nah, yang selanjutnya adalah penyebaran data. Nah, untuk aplikasi pinjaman online legal ini menghubungi sebatas kontak darurat saja. Nah, kalau untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu sudah pasti menghubungi semua kontak yang ada di ponsel kita, karena aplikasinya itu izin aplikasinya sudah bisa mengakses kontak. Sudah pasti jikalau kita mengalami keterlambatan di pinjol ilegal, semua kontak yang ada di ponsel kita itu akan dihubungi oleh mereka. Nah, kalau di aplikasi pinjol legal ini hanya sebatas kontak darurat saja. Yang selanjutnya adalah denda keterlambatan. Nah, untuk di aplikasi pinjaman online legal, denda keterlambatan akan diterapkan sampai batas 100% dari total tagihan kita. Nah, untuk di aplikasi pinjaman online ilegal ini untuk denda keterlambatannya tidak terbatas. Sejauh kita belum melunasi tagihan kita di aplikasi pinjol ilegal, tentunya untuk denda keterlambatan akan terus bertambah sampai menumpuk.
Jadi buat kalian yang gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal, hati-hati ya, karena dendanya itu akan semakin bertambah. Jadi jangan sampai sesekali kalian membayar tagihan kalian di pinjol ilegal ya, karena jikalau kalian menyicilnya di aplikasi pinjol ilegal itu tentunya itu tidak akan berhenti-henti ya, karena kalian menyicil tentunya untuk denda keterlambatan juga pasti akan terus berjalan dan itu sangat merugikan kalian. Jadi jika kalian sudah tidak sanggup membayar, stop, jangan dibayar hutang kalian di pinjol ilegal. Nah, kalau di pinjol legal ini batas denda keterlambatannya itu sampai 100% dari total tagihan kalian. Nah guys, inilah perbedaan resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal dan juga ilegal. Jadi kalian wajib tahu ya nih tentang poin-poin ini. Jadi bila mana jikalau kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, namun kalian menemukan DC-DC yang nakal yang melakukan penyebaran data seperti di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian wajib untuk melaporkannya ya, karena mereka sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Dan kalian kumpulkan saja bukti-buktinya kalau kalian itu sudah mengalami yang namanya penyebaran data oleh DC pinjol dari pinjol legal ya. Nanti kalian tinggal laporkan saja dan nantinya tentu si DC atau si oknum DC yang melakukan penyebaran data tersebut itu akan mendapatkan sanksi. Jadi sebagai kesimpulannya, kalian dikuatin mental saja dan kalian juga jangan sampai kaget ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online ya, karena resiko-resikonya seperti ini. Namun kalian tidak perlu takut dan kalian juga tidak perlu panik ya. Kalian harus antisipasi dari sekarang nih. Jikalau kalian memang nih udah ada feeling bakalan gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal, kalian wajib nih untuk melakukan hal-hal yang mana kalian itu supaya terhindar dari yang namanya penyebaran data ya, apalagi pinjaman online ilegal. Dan untuk masalah atau tentang pembahasan ini sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Jikalau kalian belum menonton, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Saya sudah cantumkan di sana untuk menyimak poin-poin apa saja nih yang perlu kita lakukan agar kita terhindar dari yang namanya penyebaran data dari aplikasi pinjaman online. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.